teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Salwarud dengan NIM 221011401371 dengan mata kuliah arsitektur komputer. Baik, di sini saya akan membahas terkait dengan pengenalan arsitektur CPU atau Central Processing Unit. Kita akan mencoba membahas terkait dengan apa saja sih materi-materi yang perlu kita ketahui terkait dengan CPU ini, terkait dengan bagaimana bagian-bagiannya, hingga bagaimana sih tren CPU di masa modern ini akan kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama sebelum kita membahas terkait dengan jenis-jenis hingga pengertian, maka kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih CPU itu. CPU ataupun Central Processing Unit adalah otak utama sebuah komputer. CPU ini ialah yang mengatur, memproses, hingga mengontrol semua kegiatan di dalam komputer, baik itu dari komputasi, tampilan, sampai prosesan-prosesan yang memang membutuhkan daya komputasi yang cukup kuat. Mungkin jika kita bisa analogikan, CPU itu ibaratnya adalah sebuah koki yang ada di dapur. Untuk resepnya ini diambil dari instruksi-instruksi yang diberikan pada CPU, kemudian mengambil bahan-bahannya dari memori, hingga memasaknya di CPU itu sendiri atau kegiatan proses data, sampai disajikan ke piring nih, ataupun tampil di layar monitor ataupun di output yang kita mau. Jadi semua yang terjadi di komputer, mulai dari buka browser, edit video, sampai main game, itu dibawa kendali oleh CPU. Kemudian kita juga perlu mengenal nih terkait dengan fungsi utama dari CPU. Yang pertama ada fetch. Fetch ini adalah proses di mana kita mengambil perintah dari dari instruksi-instruksi yang ada, lalu disimpan sementara untuk nantinya diproses lebih lanjut. Kita juga ada proses selanjutnya, yaitu decode. Nah, decode ini bagian control unit yang membaca dan memahami isi instruksi nih. Jadi setelah diambil dari fetch, kemudian kita pindahkan ke decode, di mana decode ini membaca dan juga menginterpretasikan apa sih instruksinya, hingga bagian mana saja yang kira-kira bisa menyelesaikan instruksi ini. Kemudian setelah dari decode tadi, kita pindah ke sesi execute, teman-teman. Di mana sesi execute ini sesuai dengan namanya, yaitu memproses, kemudian menjalankan instruksi-instruksi yang ada yang telah didecode dari proses sebelumnya. Kemudian setelah hasil execute tadi, kita simpan ke store, teman-teman. Yang mana hasil dari eksekusi ini disimpan ke register ataupun memori utama agar dapat digunakan kembali oleh instruksi berikutnya. Seperti itu, rekan-rekan. Kemudian juga kita perlu memahami bahwa CPU terdiri dari beberapa bagian utama. Ini tidak semuanya ya rekan-rekan, tapi kita akan mencoba memahami dari garis besar terlebih dahulu. Yang pertama adalah dari ALU ataupun Arithmetic Logic Unit, di mana ALU ini berperan untuk melakukan operasi hitung, tambah, kurang, kali, bandingkan, and or. Jadi semua proses aritmatika ataupun aritmetik itu terjadi di proses ALU ini, teman-teman. Kita juga perlu memahami dan mengingat kembali rekan-rekan bahwa CPU ini melakukan proses komputasi matematika, yang mana proses ini dilakukan dalam hitungan nanodetik, rekan-rekan. Bukan dihitung oleh seperti kita menghitung 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak, tapi jauh-jauh berkali-kali lipat lebih cepat. Dan ini bisa terjadi di jutaan transistor yang ada. Kemudian juga selain dari ALU tadi ada CU ataupun control unit, di mana control unit ini mengatur urutan kerja CPU nih. Jadi ini seperti sebuah sutradara ataupun sebuah koki yang memberikan instruksi bagian mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, bagian mana yang perlu dimasak, dan lain-lainnya, sehingga alur kerja CPU ini menjadi jelas dan juga sesuai dengan bagian-bagiannya. Kemudian tentu saja jika sudah ada ataupun untuk menyimpan hasilnya, kita memerlukan register, di mana ini tempat penyimpanan yang super cepat untuk data yang sedang diproses. Jadi data-data yang mau diproses ataupun sudah selesai diproses itu disimpan di register ini, teman-teman. Kemudian juga bagaimana sih cara sederhana untuk kita memahami alur kerja CPU ini, rekan-rekan. Kita akan membahasnya. Yang pertama adalah memori menyimpan sebuah program ataupun data. Data ini bisa berupa instruksi, kemudian program ini juga tergantung dengan program apa yang sedang kita gunakan atau kita inginkan. Dan CPU ataupun control unit khususnya mengambil instruksi dari memori tadi.
Semisal kita ingin membuka sebuah kalkulator, kita memasukkan angka 5 dikali 5. Kemudian CPU mengambil data tadi dari memori, kemudian control unit memerintahkan nih kepada ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk menghitung berapa sih hasilnya 5 kali 5. Setelah hasilnya didapat, maka dikirim kembali ke register untuk ditampilkan di input ataupun di IO, input output, menampilkan hasil ke pengguna yaitu 25. Tapi proses ini rekan-rekan, semua ini terjadi secara otomatis dalam hitungan nanodetik. Kita bisa mengibaratkan bahwa 1 miliar nanodetik itu setara dengan 1 detik rekan-rekan. Jadi bisa kita bayangkan seberapa cepat proses ini terjadi. Mungkin ini terasa seperti tidak nyata rekan-rekan. Ini juga terasa seperti dongeng. Bagaimana bisa ini bekerja sangat amat cepat. Tapi yang perlu kita pahami adalah bahwa memang teknologi kita sudah se-advance itu, di mana transistor-transistor ataupun bagian-bagian terkecil di CPU ini sudah ukuran nanometer teman-teman. Sudah bukan ukuran milimeter lagi tapi nanometer. Bahkan tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Yang perlu kita pahami adalah kita perlu terus update. Pada akhirnya teknologi tidak akan menunggu kita teman-teman. Jadi kita harus tetap relevan dengan zaman dan tetap mengembangkan dan juga menerapkan teknologi-teknologi yang baru, karena di tahun 1980 atau sampai tahun 90-an itu komputer masih menggunakan transistor yang sangat besar, komputer-komputer jadul. Tapi dalam jangka waktu 10 sampai 15 tahun saja kita sudah berada di zaman di mana transistor itu bahkan sudah berukuran nanometer teman-teman. Jadi kita bisa bayangkan teknologi ke depannya akan se-advance apa. Seperti itu rekan-rekan. Kemudian juga kita perlu memahami bahwa arsitektur CPU ini ada beberapa jenis teman-teman. Jadi desain di balik otak komputer ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah CSC atau singkatan dari Complex Instruction Set Computer, di mana ini menggunakan kumpulan instruksi yang kompleks dan juga beragam. Setiap instruksi bisa melakukan beberapa operasi sekaligus. Jadi tidak satu persatu rekan-rekan, sehingga program terjadi lebih singkat. Tapi karena instruksinya rumit, ini memerlukan daya komputasi yang cukup besar dan juga eksekusinya bisa lebih lama rekan-rekan. Contoh arsitektur ini ada di Intel x86 dan juga AMD yang banyak digunakan pada komputer, laptop ataupun desktop di teman-teman. Kemudian juga ada RISC atau Reduced Instruction Set Computer, di mana ini berbeda dengan CSC tadi teman-teman, di mana arsitektur RISC ini memiliki kumpulan instruksi yang sedikit, tapi dia juga sederhana, yaitu tujuannya agar bisa perintahnya dijalankan secara efisien. Dan juga ini membutuhkan daya komputasi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan CSC, sehingga ini cocok sekali dengan perangkat-perangkat yang lebih kecil dan juga bekerja pada hemat daya. Ini juga contohnya teknologi ARM Cortex, kemudian juga chipset-chipset di handphone, IoT dan lain-lainnya rekan-rekan. Sehingga RSC ini memang dia itu lebih menekankan efisiensi energi dibandingkan dengan kompleksitas perintah, teman-teman. Kemudian juga ada CPU modern ini terbagi menjadi dua ya, antara pipelining dan juga multi-core, di mana bukan terbagi dua, tapi ada dua bagian di CPU modern yang tidak ada di CPU yang lama teman-teman, yaitu pipelining dan juga multi-core, di mana pipelining membuat CPU dapat memproses beberapa instruksi sekaligus dalam tahapan yang memang berbeda-beda rekan-rekan. Saat satu instruksi sedang dijalankan, instruksi berikutnya sudah mulai dibaca dan juga disiapkan. Jadi tidak perlu menunggu ataupun menyiapkan ketika proses ini selesai baru disiapkan. Tidak seperti itu teman-teman. Dan juga setiap tahap ini dikerjakan oleh bagian yang berbeda-beda. Layaknya kita di sebuah tim yang bekerja sama membuat suatu produk ataupun menjual suatu jasa, kita bekerja sesuai dengan bagian-bagiannya. CPU di pipelining juga seperti itu. CPU fokus pada mengontrol bagian-bagian mana saja dan juga apa saja yang dikerjakan, sedangkan arithmetic berfokus pada pengerjaan proses komputasinya. Kemudian juga ada multicore, di mana di teknologi multicore ini menempatkan beberapa inti prosesor ataupun core di dalam satu chip. Setiap core dapat bekerja secara independen
untuk menjalankan tugas berbeda secara paralel teman-teman. Misalnya satu core menangani aplikasi musik, sementara core lain menangani browser atau game dan juga lain-lainnya. Dengan adanya banyak core ini, CPU dapat bekerja lebih efisien dan multitasking menjadi lebih lancar. Singkatnya, pipelining ini mempercepat suatu proses instruksi, sedangkan multicore memperbanyak jumlah pekerjaan yang bisa dilakukan sekaligus. Dua inovasi utama ini teman-teman membuat prosesor modern semakin cepat dan juga efisien dari segi daya komputasinya. Kemudian juga ada dua nih bisa dibilang antara pembandingan Intel ataupun dan juga ARM atau CISC dan juga RISC, di mana memang kita sudah menjelaskan di awal tadi bahwa di CISC ini dia berperforma tinggi, kemudian memang lebih cocok di device-device yang cukup besar kan. Kenapa? Karena dia membutuhkan daya listrik, daya komputasi yang cukup besar. Di mana laptop, PC, server lebih cocok menggunakan CISC ini rekan-rekan, karena instruksinya kompleks tapi konsumsi dayanya juga besar. Sedangkan untuk ARM Cortex atau RISC ini dayanya sangat efisien dan juga komputasinya lebih sedikit memang, tetapi ini efisien dan juga cocok untuk device-device yang kecil yang tidak memerlukan sumber daya yang besar rekan-rekan, di mana ini cocok seperti di sebuah smartphone, tablet, IoT dan lain-lainnya, di mana instruksinya memang tergolong sederhana jika dibandingkan dengan CISC, tetapi jauh lebih hemat energinya seperti itu. Lalu apa sih kesimpulannya? CPU ini adalah otak komputer yang memang bertugas membaca, memproses, dan juga menyimpan instruksi, sehingga memang bisa dibilang ini adalah sebuah otak yang bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya komputer kita rekan-rekan, dan juga perkembangannya sangat amat masif. Kita dari CISC kemudian ke RISC dan juga ke depan-depan lainnya, dan juga banyak sekali teknologi-teknologi baru di CPU modern ini seperti multicore, hyperthreading, AI accelerator, integrated GPU, Big Little Architecture, dan masih banyak lainnya rekan-rekan, di mana CPU tidak hanya cepat tapi juga cerdas, efisien, dan adaptif, mendukung berbagai perangkat dari laptop hingga smartphone modern. Memang kita terasa CPU ini sudah sangat hebat ya, sudah sangat cukup powerful untuk memproses semua kebutuhan kita. Tapi kita akan selalu ingat teman-teman bahwa teknologi akan berkembang, sehingga kita harus bisa memahami bagaimana perkembangan teknologi ke depannya dan juga yang akan datang rekan-rekan, agar kita bisa menjadi pribadi dan juga programmer yang tetap relevan dengan zaman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.